Shalom students, good morning. So today we have come to tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Hingga hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan. Tuhan berkati kami di pembelajaran ini, agar kami boleh memahami pembelajaran yang kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, makanan tradisional. Ya, jadi kita akan mengenal beberapa makanan tradisional yang sebenarnya sudah pernah kamu pelajari di kelas 3. Kemudian tentang sifat-sifat bunyi. Lalu yang berikutnya adalah rumah adat. Nah, ini juga sebenarnya sudah pernah Teacher Adel dan Teacher Dami ajarkan di pembelajaran sebelumnya. Nah, mari kita lihat pembelajaran yang pertama yaitu tentang makanan daerah. Nah, ini ada beberapa gambar dan penjelasan beberapa makanan tradisional, makanan khas daerah tertentu. Ada yang pertama namanya sega jamblang. Sega jamblang itu adalah makanan khas dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Kemudian ada nasi pecel. Nah, nasi pecel ini berasal dari masyarakat Madiun, Jawa Timur. Kemudian ada namanya lontong sayur. Nah, lontong sayur ini berasal dari Jakarta dan Jawa Barat, ya. Kemudian ada namanya nasi krawu. Nasi krawu ini berasal dari Gresik, ya, yang merupakan campuran antara nasi dan daging sapi. Kemudian ada nasi gudeg. Nah, itu biasa disebut dengan sego gudeg dari Jawa. Nah, ini makanan favorit di Yogyakarta. Nah, ini adalah beberapa contoh makanan tradisional yang berasal dari daerah-daerah di Jawa. Nah, kita perlu mengetahui makanan tradisional ini agar ya kita dapat memahami sekaligus ikut melestarikan makanan ini ya. Dengan mempelajari makanan ini, dengan membuat makanan ini, dengan mengkonsumsi makanan ini, berarti kita sudah ikut melestarikan ya kebudayaan tradisional, kebudayaan daerah di Indonesia. Oke? Ya. Jadi meskipun kamu mungkin suka masakan luar, tapi jangan lupa untuk tetap menikmati masakan tradisional yang biasa dimasak mama di rumah ya. Oke? Nah, baik. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bunyi. Nah, ya. Coba kamu pernah nggak berteriak di ruang tamu? Atau di kamar? Nah, kamu bandingkan suara teriakanmu dengan kamu berteriak di kamar mandi. Apa yang terjadi setelah kamu berteriak? Nah, ketika kamu berteriak, suara teriakanmu itu kembali ke telingamu. Kenapa bisa jadi seperti itu ya? Nah, karena ketika kita berteriak, kita mengeluarkan bunyi. Nah, bunyi yang dihasilkan itu sebenarnya akan dipantulkan. Nah, bunyi itu akan dipantulkan ketika mengenai suatu zat perantara. Bisa udara, bisa dinding, bisa juga air. Nah, ketika kita mengeluarkan bunyi, ya ini tanda panahnya bunyinya keluar ya, tanda panah merahnya bunyinya keluar. Kemudian itu bunyinya itu dipantulkan. Nah, ketika bunyi ini keluar ke segala arah, tidak hanya ke depan, bisa ke belakang, ke atas, ke bawah, ke samping. Nah, dipantulkannya juga ke segala arah, ya. Jadi ketika bunyi ini keluar akan dipantulkan ke segala arah, ya. Kemudian, nah biasanya ketika kita bersuara di ruangan-ruangan yang sempit seperti kamar, ruang tamu, ya, atau kamar bahkan kamar mandi, ya, itu suaranya bunyinya bunyi gaung namanya, ya. Jadi bunyinya itu keras dan ketika kita belum selesai itu kayak dia masih ada bunyinya di situ. Ya, meskipun kita sudah selesai, tapi bunyinya itu masih ada. Itu namanya bunyi gaung.
ya. Nah, kemudian coba perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira menurutmu ini gambar apa? Ya, ini namanya gedung bioskop, ya, ruangan tempat orang menonton film. Nah, gedung bioskop. Nah, kalau kamu perhatikan dengan baik-baik, ya, lantai bioskop, kemudian juga dinding bioskop itu diberi karpet. Apa ya alasannya dinding bioskop sama di lantai bioskop itu diberi karpet? Apa ada tujuannya atau tidak ya? Nah, sebenarnya ada tujuannya. Karena kalau tidak diberi karpet, ya suaranya ini nanti akan gaungnya itu akan keluar dari gedung bioskop, ya. Bunyi gaungnya itu, pantulan bunyinya itu akan keluar dari gedung bioskop. Sehingga ya dinding bioskop itu diberi karpet, ya, dinding bioskop itu diberi karpet agar pantulan bunyinya itu tidak keluar dari dalam gedung bioskop. Nah, karpet itu tadi gunanya untuk apa, teacher? Karpetnya itu untuk meredam atau menyerap bunyi yang ada di dalam bioskop. Nah, ini biasa dipakai untuk ruangan-ruangan yang memang suaranya itu nggak boleh keluar. Seperti tempat orang merekam lagu-lagu. Ya, kalau orang mau membuat rekaman itu biasanya mencari ruangan yang mampu menyerap bunyi atau meredam suara. Oke? Nah, itu tadi tentang bunyi. Kemudian masuk kita ke rumah adat. Nah, ini seperti teacher kan udah pernah penjelaskan kan sebelumnya kan. Ini gambar beberapa rumah adat. Yang pertama kamu sudah tahu kan, ini rumah gadang. Ingat, rumah gadang itu dari Sumatera, Sumatera Barat atau Sumbar. Kemudian ada Rumo Aceh, ya, rumah adat Nangro Aceh Darussalam atau Aceh saja boleh. Kemudian namanya rumah Balai Batak Toba, ya. Ini rumah adat Sumatera Utara atau Sumut. Kemudian ada namanya rumah Tongkonan, ya, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel atau suku Toraja. Ya, kamu bisa lihat di buku paket tema 1, ya. Itu ada beberapa rumah adat. Kamu boleh cari tahu di situ. Di suatu saat di ulangan kamu tidak ketinggalan, ya. Oke. Nah, itu saja materi hari ini, gampang dan singkat. Kemudian untuk soal hari ini, tugasmu adalah 4 soal ini. Kamu tulis di buku tulismu, kamu tulis beserta jawabannya. Untuk 4A, 4B, tugas dikirim ke teacher Dame. Dan 4C, kirim ke teacher Adel. Oke, sekian hari ini. Buat catatan tentang hal-hal yang penting yang kita pelajari hari ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, nanti silakan ditanya Zoom atau lewat WA boleh. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajari kami untuk menghargai budaya kami dan melestarikan budaya kami dengan mempelajari dan melakukan kebudayaan-kebudayaan yang kami pelajari. Ajari juga Tuhan, ajari kami untuk mencintai-Mu, mencintai orang tua kami, mencintai orang-orang di sekitar kami, dan mencintai diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin.